Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Eka Rahmawati MPD, dosen tetap Prodi Seni Kuliner Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah dekorasi buah dan sayur. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa seni kuliner semester 2 dengan kode mata kuliah MSK 10210 dan berbobot 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan praktek dan 2 kali masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis dalam seni mengukir serta menata buah dan sayur atau disebut dengan Art of Carving. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa dituntut mampu merancang, membuat, dan menata karya ukiran buah dan sayur menjadi sebuah pusat perhatian meja atau centerpiece. Materi pada mata kuliah ini meliputi 1. Ruang lingkup, desain dan garnis. 2. Peralatan dan jenis buah serta sayur yang cocok untuk garnis. 3. Garnis untuk hiasan piring dan tumpeng dari sayuran. 4. Pembuatan lipatan daun sebagai samir dan merangkai pagar kacang panjang. 6. Menggambar desain sebelum merangkai buah. 6. Mengukir buah berbentuk karakter. Dan 7. Mengukir hiasan buah besar sebagai centerpiece sederhana. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi S5, S9, P2, P4, KU1, KU2, KK3, dan KK6 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi lingkup desain dan garnis. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik buah dan sayur serta prosedur penyimpanannya. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan penggunaan peralatan pisau ukir sesuai dengan keselamatan kerja. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat garnis dengan teknik ukiran dasar untuk hiasan makan di piring berbentuk dedaunan dan kelopak bunga dari sayuran. CPMK 5, mahasiswa mampu membuat garnis tingkat lanjut 3 dimensi pada sayuran untuk hiasan tumpeng. CPMK 6, mahasiswa mampu membuat teknik lipatan daun untuk alas hidangan dan membuat rangkaian pagar dari anyaman kacang panjang. CPMK 7, mahasiswa mampu membuat desain dan menyusun kombinasi sebelum menerapkan pembuatan ukiran. CPMK 8, mahasiswa mampu membuat ukiran buah berbentuk karakter hewan. Dan CPMK 9, mahasiswa mampu membuat ukiran buah sederhana untuk centerpiece. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Saya memberikan RPS dan dibagikan pada awal perkuliahan serta materi secara tatap muka demonstrasi dengan mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video dan buku. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa one-on-one coaching and feedback, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif melalui tugas proyek individu serta penilaian sikap dan keterampilan yang sesuai dengan RPS. Sedangkan assessment sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS praktek. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project based learning dengan metode demonstrasi interaktif, praktek terbimbing, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku dan video tutorial ukir buah
yang tentunya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah dekorasi buah dan sayur dengan materi pada pertemuan ke-15, yakni ukiran buah semangka sebagai centerpiece. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Masih semangat ya? Semangat. Yang semangat dong. Masih, Bu. Masih, Bu. Semangat ya. Ini praktek kita yang ke-15 ya. Hari ini materinya adalah mengukir semangka. Masih ingat sama materi sebelumnya? Masih. Apa materi sebelumnya? Ya, coba. Gali apa materi sebelumnya? Materi sebelumnya mengukir pepaya, mengukir pepaya menjadi bentuk ikan. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu mengukir buah semangka menjadi centerpiece ya, atau fokus pokok suatu penampilan. Di situ nanti kita buat menjadi bunga. Ya, seperti itu. Tekniknya hampir sama seperti kemarin kita membuat melon. Sebelumnya, selanjutnya kita cek dulu apakah ada yang tidak masuk untuk pertemuan hari ini. Kita cek. Elviana Manurung hadir. Muhammad Zikri Al Rasyad Hadir, Bu. hadir. 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 Altaf. Oke, hadir Altaf. Syakira hadir. Diva hadir. Nadia hadir. Naswa hadir. Aurora. Aurora tidak hadir ya? Hadir, Bu. Ya, baik. Gali. Hadir, Bu. Floren. Amanda. Cecilia. Kairunisa. Ana. Ya. Baik, yang tidak hadir satu ya, atas nama Aurora. Ya, ya. Aurora ya yang tidak hadir. Oke. Sekarang saya tanya dulu, Erlinda, kalau kamu punya semangka kayak gini mau dibentuk menjadi bunga, apa yang harus kamu lakukan dulu? Dikupas. Ya, dikupas. Tapi sebelumnya itu, sebelum dikupas, ada yang tahu apa yang harus dilakukan? Mengukir pola. Ya, mengukir pola apa? Pola ini dan bunga yang ya, kita harus ukir dulu pola daunnya dulu ya di bagian bawah ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi praktek, saya akan memberikan contoh atau demonstrasi bagaimana cara membuat pola daun di buah semangka. Seperti layaknya kemarin buah melon, berapa daun yang bisa kita tambahkan di buah semangka? Suster, berapa suster? 3 apa 5? 5. Disesuaikan dengan besar kecilnya buah semangkanya. Ini saya pakai pisau khusus ukir ya. Nah, kita sekarang mendemonstrasikan ya bagaimana cara membuat daun ya. Tadi suster berkata berapa suster daunnya? 5. Oke, kita sesuaikan dulu, kita buat daunnya menjadi 5 titik. Ya, kita buat menjadi 5 titik. Kalau sudah apa yang harus dilakukan? Ya, kita kupas dengan pengupas. Ya, kita kupas ya di sini. Mungkin Troy bisa bantu sambil berdiri di sini, Troy. Yang semangat, Troy. Enggak, Bu. Belum makan kan? Udah dong.
terima kasih Troy. Ya. Ini kita kupas sampai di bagian bawah ya. Nah. Kemudian yang dilakukan lagi adalah membuat senter utama dari bunga itu sendiri, yaitu kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran, jangan lupa kita ambil di bagian sisinya supaya lingkarannya terlihat jelas. Ya. Nah, untuk kali ini kita buat tengahnya itu seperti sarang lebah. Jadi kita buatnya motifnya adalah motif yang panjang-panjang. Ya. Ini kita cari motif paling panjang dulu. Baru kita ambil tengahnya seperti itu. Ya, kemudian nanti di bagian kelopak bunganya kita bikin kelopak yang berbeda seperti yang melon kemarin, yaitu kita bikin oval. Kita bentuk oval, jangan lupa diambil di bagian sampingnya. Nanti bentuknya akan seperti ini, kalian buat melingkar sampai ke bagian bawah. Ada yang tanyakan? Sudah jelas? Silakan bisa dipraktekkan.
bagian tengahnya jangan lupa dikasih garis-garis ya. Itu sebagai titik pusatnya dari bunganya terlebih dahulu. Ya. Ya. Bisa dihilangkan. Oh iya. Sampai ya betul. Kalau bisa kulitnya itu dikupas agak samar, jadi nanti warna merahnya itu muncul dari semangkanya. Kalau misalnya tadi kupas pakai filernya kurang tebal, itu bisa ditambah lagi biar nanti warna merahnya itu lebih keluar. Seperti itu. Gradasi warnanya. Kayak pengaturannya. Nah, itu. Ya. Daunnya disesuaikan dengan besar kecilnya semangka ya. Kalau semangkanya besar itu daunnya dibuat yang besar sudah. Tapi kalau semangkanya kecil ya dibuat kecil. Jangan sampai melebihi setengah bagian dari semangka. Ya Bu. Ya Bu, ya Bu. Ya kalau misalnya yang sudah nanti silakan boleh antri ke penilaian ya satu persatu. Ini punya Adit. Adit ya. Oke Adit. Ya. Sudah rapi ya. Konsisten dari atas sampai ke bawah. Coba dilihat. Oke baik. Ya. Ini temanya apa? Bunga apa? Matahari. Bunga matahari. Oke, sudah bagus ya. Sudah rapi. Sudah rapi. Oke, ada kesulitan nggak pas mengerjakan? Menurut sudah ya. Karena ini sudah. Baik, terima kasih Adit. Selanjutnya suster ya. Kak suster. Nah, suster ini ada beda ya. Jadi kurang konsisten untuk bentuk ukirannya. Jadi lebih baik itu ukirannya dari atas itu mengecil, kemudian di bawahnya itu baru membesar. Itu ya, suster. Kalau ini punya suster dari atas besar, terus ini ditemukan yang kecil gitu. Sebetulnya sudah bagus, tetapi hanya kurang konsisten saja ya, suster. Ini suster carving semangka ya. Ini kurang konsisten ya, suster. Ya, Bu. Terima kasih, suster. Wis.
Baru gue dikelompoknya wae. Ada telu. Siji meneh dulu. Otroy lali ya. Kok otroy Alvin. Selanjutnya Alvin. Nah, Alvin sama ya. Jadi ini ditemukan kurang konsisten. Ya, Bu. Ya. Ya. Sebenarnya ini sudah bagus dari awal sampai akhir, cuman tiba-tiba di sini ada penumpukan. Iya. Penumpukan kelopak ya. Ya. Jadi nanti bisa diperbaiki lain kali ya. Ya, Bu. Evaluasi bersama ya hasil dari ukiran buah kalian. Menurut kalian hasil buatan kalian seperti apa? Kurang. Tidak sesuai ekspektasi. Kurang sesuai ekspektasi ya. Jadi memang ukir buah itu harus dilakukan secara Konsisten. dan terus menerus. Jadi nanti bisa dilakukan latihan di rumah. Mungkin tidak dengan semangka, mungkin bisa dengan pepaya yang ada di rumah, yang harganya murah, itu bisa kalian lakukan di rumah. Seperti itu ya. Jadi saya tunjukkan untuk evaluasinya itu kalian bisa membuatnya dengan konsisten dari atas ke bawah setiap kelopaknya. Ya, ini untuk tipe yang bentuknya oval. Tapi untuk tipe yang bentuknya segitiga itu juga bisa dilakukan seperti ini. Jadi pembuatannya itu dia dari atas sampai ke bawah itu sama. Dari atas itu kecil, kemudian sampai ke bawah itu besar. Seperti itu. Dan konsistennya adalah ketika kalian mengambil celah antara potongan pertama dan potongan selanjutnya itu dibuat agar warna merah alami dari buahnya itu keluar. Misalnya kalau kalian pakai melon warna orange juga warna orange-nya itu harus keluar. Kemudian misalnya semangka kuning juga warna kuningnya yang alami itu harus dikeluarkan sehingga nanti ada gradasi warna dari ukiran buah yang kalian buat seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Apa, silakan Fauzan. Bagaimana caranya agar ukiran buahnya bisa konsisten dari awal sampai akhir? Ya. Bagaimana caranya agar ukiran buah konsisten? Itu kalian harus amati dulu bentuk semangkanya, ya. Diamati dulu. Kalau sudah nanti kalian ukur setiap bagiannya. Iya. Misalnya ya dari bagian atas itu mau ambil 1 cm, kemudian nanti di bagian ke bawahnya itu ambil 2 cm. Jadi dari kecil ke besar sampai di bagian bawah itu besar seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi atau sudah jelas Fauzan jawaban saya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa tahu masih ada yang mengganjal permasalahan pengukiran buah ini. Cukup ya. Baik, sebelum saya akhiri, ini saya ada undian untuk ujian akhir. Ya, silakan diambil. Nanti kalian dapat tema buah apa yang harus diukir. Dapat apa, Sister? Bentar aja. Ya, pepaya, Sister dapat pepaya. Adi dapat apa? Melon. Melon juga. Jadi kalian nanti mengambil undian ini ya, dapat buah apa? Silakan buatlah desainnya, desain ukirannya ya. Digambar di kertas HVS ya, kemudian digambar dikasih warna ya. Dapat semangka, digambar dikasih warna ya, kemudian nanti dikumpulkan di classroom ya, Google Classroom yang setiap saat kita kumpulkan tugas ditaruh di situ ya, dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi besok pada saat ujian akhir semester praktek itu desainnya dibawa, akan saya samakan dengan desain dari hasil kalian yang kalian ukir seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Jangan lupa untuk desainnya diberi warna sehingga jelas gradasi warnanya seperti itu.
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa berkemas dan dibagi untuk piket kelasnya ya. Siapa yang tugas piket membersihkan meja, kemudian menyapu, silakan nanti ketua kelas ya, silakan membaginya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah dekorasi buah dan sayur pada program studi seni kuliner Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tirdama Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.